Bab 7. Kekuasaan dan wewenang. B. Hakikat kekuasaan dan sumbernya. Dalam setiap hubungan antar manusia maupun antar kelompok sosial selalu tersimpul pengertian-pengertian kekuasaan dan wewenang. Untuk sementara, pembahasan akan dibatasi pada kekuasaan yang diartikan sebagai suatu kemampuan untuk memengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Kekuasaan terdapat di semua bidang kehidupan dan dijalankan apabila misalnya Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan suatu rancangan undang-undang, apabila seorang guru mewajibkan murid-muridnya untuk mengerjakan pekerjaan rumah, apabila seorang sutradara memimpin pemain-pemain film, apabila orang tua mendidik anak-anaknya, apabila seorang kepala jawatan memberi instruksi kepada bawahan-bawahannya, apabila sekelompok buruh mengadakan pemogokan, dan seterusnya. Kekuasaan tersebut mencakup baik suatu kemampuan untuk memerintah agar yang diperintah patuh, dan juga untuk memberi keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi tindakan-tindakan pihak-pihak lainnya. Max Weber mengatakan bahwa kekuasaan adalah kesempatan dari seseorang atau sekelompok orang-orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Kekuasaan tersebut mempunyai aneka macam bentuk, yang mempunyai pula bermacam-macam sumber. Hak milik kebendaan dan kedudukan adalah sumber-sumber kekuasaan. Birokrasi juga merupakan salah satu sumber kekuasaan, di samping misalnya suatu kemampuan yang khusus dalam bidang-bidang ilmu-ilmu pengetahuan yang tertentu ataupun atas dasar peraturan-peraturan hukum yang tertentu. Jadi kekuasaan terdapat di mana-mana, dalam hubungan-hubungan sosial maupun organisasi-organisasi sosial. Akan tetapi, pada umumnya, kekuasaan yang tertinggi ada pada organisasi yang dinamakan negara. Secara formal, negara mempunyai hak untuk melaksanakan kekuasaan tertinggi, kalau perlu dengan paksaan. Juga negaralah yang membagi-bagikan kekuasaan-kekuasaan yang lebih rendah derajatnya. Itulah yang dinamakan kedaulatan, sovereignty. Kedaulatan tersebut biasanya dijalankan oleh segolongan kecil dari masyarakat yang menamakan dirinya the ruling class. Gejala mana merupakan gejala yang umum dalam setiap masyarakat. Dalam kenyataannya, di antara orang-orang yang merupakan warga-warga the ruling class, pasti ada yang menjadi pemimpinnya. Meskipun menurut hukum, dia tidak merupakan pemegang kekuasaan yang tertinggi. Misalnya, pada negara-negara yang berbentuk kerajaan, sering melihat kenyataan bahwa seorang perdana menteri mempunyai kekuasaan yang lebih besar dari raja dalam menjalankan kedaulatan negara yang bersangkutan. Gejala lain yang tampak juga adalah bahwa perasaan tidak puas yang kadang-kadang timbul dari rakyat banyak, yaitu mereka yang diperintah mempunyai pengaruh terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dijalankan oleh the ruling class. Akan tetapi, golongan yang berkuasa tadi tak ada mungkin bertahan terus apabila tidak didukung oleh masyarakat. Oleh karena itu, golongan tersebut senantiasa berusaha untuk membenarkan kekuasaannya terhadap masyarakat dengan maksud agar kekuasaannya dapat diterima oleh masyarakat sebagai kekuasaan yang legal dan baik untuk masyarakat yang bersangkutan. Usaha-usaha golongan yang memegang kekuasaan seperti diterangkan oleh Mosca itu di dalam masyarakat-masyarakat yang baru saja bebas dari penjajahan dan mendapat kemerdekaan politik mengalami kesulitan-kesulitan. Sebab pokok dari kesulitan-kesulitan tersebut terletak pada perbedaan alam pikiran antara golongan yang berkuasa yang secara relatif maju dan alam pikiran antara golongan yang dikuasai yang masih tradisional dan kurang luas pengetahuannya. Oleh sebab itu, maka golongan yang berkuasa harus berusaha untuk menanamkan kekuasaannya dengan jalan menghubungkan dengan kepercayaan-kepercayaan dan perasaan-perasaan yang kuat di dalam masyarakat yang bersangkutan, yang pada dasarnya terwujud dalam nilai dan norma. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa sifat hakikat kekuasaan dapat terwujud
dalam hubungan yang simetris dan asimetris. Masing-masing hubungan tersebut terwujud dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat diperoleh gambaran sebagai berikut. 1. Hubungan simetris dapat terbentuk melalui A. Hubungan persahabatan, B. Hubungan sehari-hari, C. Hubungan yang bersifat ambivalen, D. Pertentangan antara mereka yang sejajar kedudukannya. 2. Asimetris dapat terbentuk melalui A. Popularitas, B. Peniruan, C. Mengikuti perintah, D. Tunduk pada pemimpin formal atau informal, E. Tunduk pada seorang ahli, F. Pertentangan antara mereka yang tidak sejajar kedudukannya, G. Hubungan sehari-hari. Kekuasaan dapat bersumber pada bermacam-macam hal atau faktor. Apabila sumber-sumber dari kekuasaan tersebut dikaitkan dengan kegunaannya, maka dapat diperoleh gambaran sebagai berikut. A. Militer, polisi, kriminal. Berguna untuk pengendalian kekerasan. B. Ekonomi. Berguna untuk mengendalikan tanah, buruh, kekayaan material, produksi. C. Politik. Berguna untuk pengambilan keputusan. D. Hukum. Berguna untuk mempertahankan, mengubah, melancarkan interaksi. E. Tradisi. Berguna untuk sistem kepercayaan, nilai-nilai. F. Ideologi. Berguna untuk pandangan hidup, integrasi. G. Diversionary power. Berguna untuk kepentingan rekreatif.